Hai. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau sharing resep pempek. Dimana hari ini aku akan sharing resep pempek yang tetap rasanya tetap Pempek enak, ekonomis, apapun tumen, rasanya bikin, tetap enak walaupun dan murah, tetap teksturnya endure, tuh lembut percaya nggak banget. sih? Jadi ini cocok Nah, banget buat kalian sekarang, yang pengen aku sharing dulu ya usaha di makanan sini. nih, apalagi sekarang nih lagi zaman Tips keroncong atau gini nih. bagaimana ya? Jual-jualan yang Kuncinya, murah-murah itu istilahnya lebih gemboknya gampang nih, jualnya ya. Ayo, we. Di kuncinya tuh gini, kita kan mau bikin pempek dengan penggunaan ikan dan sagu 1:1, dan kita menggunakan ikan murah. Di sini aku biasanya menggunakan ikan alu-alu. Ikan alu-alu itu bahasanya kenapa ya? Ikan parang-parang atau juga jadi itu ikannya sejenis kayak ikannya agak panjang-panjang gitu dia. Nanti deh aku Google ya. Nanti aku gambar fotonya, kalian lihat aja. Nah, ikan itu murah, cuma 30.000, 35.000 sekilo. Kalau tenggiri kan harganya di pasar itu 70 ribuan ya. Jadi kita berusaha hemat setengah dari itu. Kalau dihitung modalnya tuh costnya kira-kira 1 kilo ikan itu bisa sampai 100.000, kita bisa jual sampai 400.000. Ya betul, sampai 400.000 tergantung jualnya. Biasanya tuh kalau kecil aku jual 3 ribuan, kalau besar jualnya 12.000 atau 13.000, tergantung berat sih, mau ukuran 80 atau 90 gram untuk yang kapal selam dan lenjer besar. Nah, sekarang jadi untuk mengakali tetap rasa gurih si ikan itu walaupun kita banyak menggunakan sagu, sini aku untuk airnya tidak menggunakan air putih, tapi aku menggunakan kaldu ikan. Jadi tuh kalau aku beli ikan kan disayat tuh, diambil dagingnya, dikerik, itu nyisain tulang dan lain-lain, nah itu kepala dan lain-lain. Nah itu nggak aku buang, biasanya direbus seperti kita membuat kaldu, kuah kaldu, biasanya dengan api kecil dan agak lama. Nanti setelah dingin kita simpan, biasanya aku taruh di freezer, nanti kalau aku perlu tinggal pakai. Nah seperti ini air kaldunya. Tuh kelihatan kan butek ya, itu dari hasil merebus ikannya. Nah untuk bahan-bahannya ini ada ikan tenggiri, tepung sagu. Sagunya di sini aku menggunakan yang murah juga, jadi itu kalau di pasar ada yang timbang, harganya kisaran 10.000 sampai 12.000 tergantung daerah kalian. Nanti kalian pakai aja yang itu, jadi dia tidak ada merek ya. Nah ini ikannya. Di sini karena aku sedang kehabisan air kaldunya, jadi aku tidak menggunakan air kaldu, aku menggunakan air putih saja. Ikan tenggiri, air, tepung sagu, sagunya tadi aku bilang yang murah, garam, mecin, sagu untuk taburan. Jadi aku di sini 2 kilo yang tepung buat ikan dan 1 kilonya kita sisihkan buat taburan untuk ketika waktu kita membentuk pempek tersebut. Ini aku tangannya udah aku cuci, udah bersih, jadi jangan ada yang komen, ih jorok ya pakai tangan, harus pakai kaki. Pakai apa dong? Nah, pertama kita bejek-bejek ikan dulu. Masukkan air, aduk-aduk ini sambil diputer-puter ya, biar air sama ikannya benar-benar menyatu. Kalau masih begini masih enak nih, masih ringan banget. Ntar deh kalau udah masuk tepung, aduh cangke. Para rego, pokoknya para rego. Nah, ini kayaknya udah 1 kilo lagi, udah aku tambahin. Jadi tuh aku saking fokusnya ya, lupa kalau satu resep itu airnya cuma setengahnya. Ternyata aku bikin 1:1, airnya pun mabok deh. Jadi aku ambil ikan lagi. Jadi sebenarnya ini untuk ukuran 2 kilo ya. Aduk-aduk. Yang kalian lihat di video ini 2 kilo ikan.
2 kilo sagu. Nih aku masukin mecin, masukin garam, dan sagunya udah beranak ini 2 kilo. Setelah masuk garam, masuk mecin, kita aduk tetap, nggak boleh dibejek. Jadi ini ada garam masih bentuk batu. Puter-puter, jadi aduknya pelan-pelan aja ya, jangan diacak-acak ke hatiku gitu. Jadi tuh hatiku juga seperti itu, pelan-pelan aja diputer, dipusing-pusing, pening-pening, pusing-pusing, pening-pening ya, seperti itu deh pokoknya. Aduk, putar ya, seperti itulah. Masukkan tepung sagu. Nah, udah masuk sagu, kita harus tetap aduk pelan-pelan, jangan dibejek ya. Aduk terus aja. Ini mohon maaf ya durasinya agak lama karena kan emang aku bikin pempek ya, bukan kayak bikin kue gitu, kita mixer. Ini terus aja aduk. Kalian bisa lihat ya, ini emang adonannya tuh banyak banget, kayaknya 2 kilo. Tepungnya 2 kilo, liatin tuh, mau tumpe-tumpe, gila nggak nih? Kuat kan gue ternyata ngaduk 4 kilo, betul tahu. Malah kadang-kadang tuh ya, kalau lagi sekali bikin ikannya tuh yang gede banget, 2 kira-kira dapet 15 kilo ikan. Aduh mah, waktu mulungnya pegel, soalnya kan yang ngaduk aku, nggak ada yang lain. Mamaku nggak bisa, Nyonya Sinta nggak bisa. Seperti ini, aduk terus, lihat ya, pelan-pelan ya. Jadi sini emang aku sengaja nggak cepetin, dan kalian lihat prosesnya seperti ini. Masuk lagi sagu yang kedua kilonya. Aduh, udah mulai berat nih cuy. Aduh, untung aku anak gym, liatin dong tangan gue, gila berurat Bo. Ini mulailah tuh. Aku mulai lemas, aku mulai terseok-seok tuh. Akhirnya aku nggak sanggup, aku duduk di bangku pemisah. Ternyata aku kebobolan. Tuh, aduh, asli dia mulai pegel, udah mulai berat. Kalau ada yang bisa bantuin, tolong. Nah, jadilah adonannya seperti ini. Kalian lihat, sudah mulai benar-benar menyatu, dan aku pun sudah mulai lemes. Ketika aku sudah lemes dan adonan aku pun sudah cantik nian. Nah, jadi dia tuh masih lengket, padet gitu ya. Tapi tuh nggak basah kayak kita bikin pempek yang versi mewah itu loh, versi meva itu. Dia adonannya bener-bener masih basah. Nah, aku mau ini buat yang besar, kapal selam. Kalau aku biasanya seperti ini, kuning telurnya aku taruh di tray-tray kayak gitu, kebutuhan aku punya. Atau kalau kalian nggak punya, kalian bisa taruh di bowl semua tuh kuning telurnya. Kalau mau ambil gitu. Nah, ini karena untuk jualan, bagusnya ditimbang. Kalau mau jual agak murah, kalian timbang 80 sampai 90 gram. Atau kalau agak mahal, kalian bisa timbang 100 gram. Yap, 100 gram itu udah maksimal. Pokoknya kalau gede banget, nanti orang juga makannya serem ya. Itu pempek kapal serem apa pempek acek-acek itu. Nah, seperti ini, timbang dulu, taburin tangan tepung, udah ditimbang, kita buletin. Kita buletin ya, kita bikin lubang. Ini aku shootnya emang gak terlalu bagus ya nih, jadi maaf kalau nggak terlalu jelas. Ntar aku bikin video lagi yang emang jelas banget, yang aku lagi shootnya. Ini ambil adonan, buat lubang di tengahnya seperti biasa ya. Jari jempol dan 3 jari itu yang bermain jempol di dalam, ngedorong buat lubang, sementara jari-jari kita di atas yang 4 jari itu sambil kita tekan ke depan dan ke maju. Nah, seperti itulah. Nah, cakepan. Nah,
Ya, begitu deh tuh. Kalau udah kayak akin telurnya muat, kita masukin kuning telurnya. Kita pastiin dulu tangannya nggak basah. Lalu kita jepit pakai jempol sama telur hidup aja. Set, jepit lagi. Seperti itu. Ya cantik kan, kayak yang bikin kan. Aku udah biasa soalnya, tapi aku sukanya model kayak gini nih, nggak suka yang terlalu lebar sampingnya. Nah seperti ini. Karena kompor aku tuh belum mendidih, jadi aku pinggirin. Sebenarnya paling bagus tuh masukin langsung ke dalam air yang mendidih, karena lama-lama dia tuh bisa bocor. Kalau keburu dia masuk kompor, dia nggak bisa bocor. Nah seperti ini sama kayak tadi. Buat lubang, buat bulat kita bikin lubang. Jempol juga pastiin nggak basah, jadi kita pastiin celup ke tepung sagu. Nah seperti ini, dorong pelan-pelan sambil diputer. Masukin lagi kuning telur. Di sini aku menggunakan kuning telur doang ya, tidak pakai putihnya. Nah ini kalau kalian kurang kayak aku nih, wah kurang panjang nih, kalian tekan-tekan lagi aja. Tuh. Nah ini kayaknya masih kayak basah gitu ujungnya, jadi aku tambahin tepung lagi. Pokoknya dipakai aja sih ininya, feelnya. Oh ya ini masih basah, oh ya begini, oh begitu. Ya namanya kita buat sesuatu yang pakai tangan ya. Kadang-kadang satu sama lain tuh nggak mesti sama. Nah ini contoh ketiga ya, seperti ini sama. Gampang ya kalau ini, karena kan dia adonannya tuh nggak lengket di tangan. Beda dengan yang adonan yang versi premium, versi Meva itu loh. Itu masih basah, bener-bener mesti telaten. Terus tangan juga lebih banyak tepungnya, lebih harus bener-bener banyak. Jadi sebentar-bentar ketepung, tadi kita udah bikin yang nah seperti ini bulet, jadi deh. yang gede. Siap deh kita rebus. Sekarang bikin panjang, tapi aku bikin yang kecil. Ini alas kerjanya kita siapin dulu. Kita ambil Ini untuk sagu, yang kita buat tabur-tabur. lenjernya, aku siapin mat apa namanya kalau ini, silipat ya, Enggak, alas kerja lah ya istilahnya lah ya. kita giling Taburin panjang. tepung dulu karena aku tuh pengen giling di sini, jadi aku ambil adonannya, terus aku buat Nah, kayak kita giling lonjong panjang besar gitu. Gulung. Ini sih kayak gini ya, kayak kamu tuh mau jual berapa biasanya? Terlalu panjang Kecil soalnya kan, kalau cuma panjang 3.000-an. kita susah ngangkatnya. Jadi aku bikinnya kecil. Nah seperti inilah, Agak kalian gede pasti ya, bisa nggak lah ya. masalah. Lebih kecil lagi juga nggak Gulung-gulung masalah. sesuai yang kalian mau. Maksudnya yang kalian mau tuh mau segede apa, mau bikin mini atau mau bikin yang gede gitu loh. Lejarnya sukanya yang panjang apa yang pendek. Ini kita giniin gitu. dulu. Tinggal digiling. Nih aku bikin versi yang kecil. Ratain aja, kalian bagi dua nih ya. Dan aku bagi lagi terus deh pokoknya sampai sesuai yang aku mau. Kira apa sih, Mak? Seperti ini lebih cepet loh, lebih gampang daripada tadi yang kapal selam itu. Aduh, Kacang. tangke, encok nian. Maaf ya ada iklan ngantuk. Kadang ngedit ini tuh sangat membosankan. Sebenarnya saya lebih suka tuh langsung aja ngomong daripada ngedit suara begini. Cuman kadang-kadang tuh nggak nyambung. Begini kita kan bisa kayak, oh mau ngomong apa salah nih dikoreksi gitu. Nah ini aku potong, aku ratain ujung-ujungnya. Jadi rata ya. Sesuai yang aku mau, ukurannya segede apa. Kita bagi lagi aja. Nah seperti ini tinggal ratain.
potong-potong deh. Siap kita rebus sampai matang. Ini tadi aku nggak videoin, contoh aja. Jadi tuh aku rebusnya lama banget, bisa sampai mungkin 30 sampai 45 menit karena aku kan bikinnya banyak. Aku tuh pakai kompor yang gede, pakai panci yang gede. Jadi tuh bener-bener mateng bener-bener, dan jadinya nggak jadi keras, empuk. Nah ini aku contoh aja, jadi ini bukan pempek yang tadi karena yang tadi itu aku nggak videoin. Ini yang aku lagi bikin sedikit jadi aku videoin.